Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Banyak yang nonton tapi nggak like, nggak komen. Saya masih sabar lur. Banyak yang komen tapi ngejek-ngejek. Saya santai aja. Tapi kalau ada yang nonton dari 5 tahun lalu belum subscribe, saya akan lawan. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film yang sangat mantap sekali, bergenre misteri thriller kriminal, yaitu Kiss the Girls tahun 1997, mengisahkan tentang seorang detektif yang keponakannya diculik dan dia pun mulai menyelidiki. Namun siapa sangka ternyata di kota itu banyak kasus orang hilang, yang anehnya semua korban adalah wanita-wanita muda dan cantik. Siapakah pelaku sebenarnya dan apa motifnya lur? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semblehe dari dulurku Otoy SYN ya. Cak, kalau makan keong kan kita sedot, terus sisa rumahnya doang, berarti perabotannya kesedot juga ya? Wah, betul sekali. Tanggung jawab makanya ente Toy. Otoy, ganti nggak perabotannya, itu mahal-mahal Toy. Monggo sekejaaken. Dr. Alex Cross adalah seorang detektif kepolisian Washington DC, Amerika, yang juga bekerja sebagai ahli forensik psikologis. Suatu hari ketika sedang ngajar tinju ke bocil-bocil SD, Alex mendapatkan panggilan dari pusat karena ada kasus pembunuhan yang baru saja terjadi, di mana seorang wanita, sebut saja Ponira, mengeksekusi suaminya. Alex diminta untuk bernegosiasi dengan Ponira yang masih berada di kamar dan mengancam akan bun-bun jika ditangkap. Sebagai detektif dan psikolog forensik profesional, perlahan-lahan Alex pun masuk menemui Ponira untuk menenangkannya dan meminta Ponira memindahkan pistol dari mulut ke kepala agar dia bisa bicara. Alex yang sangat cerdas dan jeli mengetahui jika suami Ponira sering kobam dan KDRT. Hanya dengan melihat TKP yang banyak gelas-gelas serta botol Hammer, juga Ponira yang memakai kaos kerah panjang untuk menutupi luka memarnya. Ponira akhirnya mengaku jika dia memang mengkoitkan suaminya karena sudah muak menjadi korban KDRT berulang-ulang kali. Dengan lihainya Alex pun mengatakan jika dia memiliki kenalan banyak pengacara kelas 1 yang biasa mengurus kasus-kasus KDRT, khususnya para istri yang membela diri. Namun jika Ponira memutuskan untuk bun-bun, maka tidak ada yang tahu kebenarannya dan Ponira akan dicap sebagai penjahat oleh semua orang. Ya, mendengar perkataan Alex, Ponira pun akhirnya luluh dan mau menyerahkan dirinya lur. Inilah mencium para wanita. Figure out how to finish things the right way, Dave. Point is, Dave, if you pull the trick, no one will ever know. They just didn't know it. Sepulangnya dari TKP, Alex mendapatkan kabar dari sepupu sekaligus rekan kerjanya bernama John bahwa keponakan Alex yaitu Naomi telah menghilang selama 4 hari di kota Durham, Carolina Utara. Alex pun menenangkan adiknya alias ibu dari Naomi dan berjanji bahwa Naomi pasti akan dia temukan. Keesokan harinya Alex langsung menuju kota Durham dan mendatangi kantor polisi setempat. Namun karena petinggi kepolisian gak datang-datang, Alex pun mondar-mandir sampai menemukan papan kasus orang-orang hilang yang semuanya gadis termasuk Naomi lur. Tak lama kemudian 2 detektif kepolisian Durham mendatangi Alex, yaitu Nick dan Devi. Lalu mereka mengajak Alex menginvestigasi TKP yang mungkin berkaitan dengan kasus hilangnya orang di sana. Dalam perjalanan, Nick pun menjelaskan hasil penyelidikan polisi bahwa dari banyaknya wanita yang hilang, sejauh ini ada 2 mayat yang telah ditemukan dalam kondisi tilinjing diguntang ke pohon dan rambut-rambut korban juga dicabut lur. Ngeri kali ya kan. Di TKP mayat kedua juga ditemukan pesan dari si pembunuh yang menyebut dirinya sebagai Casanova, terinspirasi dari tokoh Giacomo Casanova yang zaman dulu terkenal mampu menaklukkan hati para wanita. Selain itu, korban yang diculik memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu gadis berusia belasan akhir hingga 20-an awal serta berparas sangat cantik. Well, they all share the same profile. Young, late teens, or... Oh, and the killer left a note first assigned to Casanova.
and then he ties them naked to a tree and chops off their... Sesampainya di TKP, korban yang tewas bukanlah Naomi, melainkan wanita hilang yang lainnya. Lalu Alex bertemu petinggi kepolisian Durham, sebut saja Marsono, yang siap memberi bantuan apa saja untuk menemukan keponakannya yang hilang. Selain itu, Alex juga bertemu Kyle, seorang FBI yang juga teman lamanya Alex Lur. Dan Kyle pun menjelaskan bahwa Casanova memperkaos ketiga korban yang ditemukan, namun tidak ada tanda-tanda penyiksaan. Casanova juga tidak membunuh begitu saja, namun para korban dibius, diikat ke pohon dengan pola simpul tali tertentu dalam kondisi tilinjing dan rambutnya sudah dicabuti Lur, lalu ditinggalkan begitu saja sampai mati. Tapi anehnya tidak ada sedikit pun jejak Casanova yang tertinggal, seperti sidik jari, sel-sel kulit mati, ataupun helai rambut. Dan karena itulah polisi sangat kesulitan melacaknya. Seems to find square knots. You saw it state in cordage. Well, there are no signs of torture. No, he just ties them up and leaves death, and then that's it. No prints or fibers, no semen or hair. A real student of the game, and an enthusiastic Real student of the game. and he likes to play. Dari sana Nick dan Devi membawa Alex muter-muter kawasan kampus sambil menjelaskan jika kampus tersebut sering menjadi sasaran Casanova untuk mencari calon korbannya. Selain itu, lingkungan kampus membuat Casanova mudah untuk menyamar dan membaur di antara para mahasiswa. Lalu setelah balik ke kantor polisi dan memperhatikan detail-detail informasi para gadis yang hilang, Alex pun menyampaikan analisanya bahwa gadis-gadis itu bukan hanya cantik, tapi mereka juga memiliki suatu bakat, keahlian, atau keunikannya masing-masing. Alex juga sangat yakin Casanova tidak bertujuan membunuh korban-korban yang dia culik, melainkan ingin mengoleksi mereka Lur. Karena ketiga korban yang sudah dibunuh urutannya random, tidak mengikuti urutan gadis yang diculik, dan gadis-gadis yang lain pasti masih hidup di suatu tempat. Selain itu, ketiga korban itu juga telah diperkaos dan dicabuti rambutnya, seolah-olah bentuk dari hukuman karena mereka berani melanggar aturan Casanova. They're all extraordinary in some way. Smart, talented, makes absolutely no attempt to hide them. And the way they were very revealing. This guy's a collector. I bet these women are alive. Exactly. Cutting off of their punishment. Maybe for violence. Di sebuah rumah sakit, seorang dokter bernama Kate baru saja mengoperasi seorang pasien bocil yang koma karena kecelakaan. Kate juga sangat produktif Lur. Dia biasa latihan kickboxing, pergi ke sauna, membeli buku, kompetisi Beyblade, jual beli kartu Pokemon, dan lain-lain. Lalu malam harinya di rumah, Kate pun terbangun karena mendengar suara gerusak-gerusuk dari ruang tamu yang ternyata What do you want from me? Everything. Ya, Kate menjadi korban penculikan Casanova berikutnya. Lalu di keesokan pagi, Alex mendatangi Seth, yaitu pacar dari Naomi, yang sedang main basket di lapangan kompleknya untuk menanyakan beberapa hal tentang Naomi. Namun Seth emosi dan merasa stres didatangi polisi terus-menerus yang sempat menuduhnya sebagai tersangka utama. Alex pun bertanya soal biola milik Naomi karena tidak ditemukan di kamar kosannya maupun di ruang barbuk kantor polisi. Seth menjelaskan jika Naomi tidak pernah terpisah dari biolanya, dan mendengar itu Alex pun menduga bahwa Naomi diculik sebelum dia sampai ke kosannya. I want to know about Naomi's violin. The cops don't have any idea, do they? It's not on the police inventory. Di lain sisi, Kate terbangun dari pingsannya di markas persembunyian Casanova dalam kondisi terikat di ranjang. Tak lama kemudian Casanova datang dan mengatakan bahwa dia begitu menghargai kecerdasan Kate yang bukan hanya seorang dokter tapi juga cukup jago kickboxing, dan tujuan Kate dibawa ke sana untuk merasakan cinta katanya Lur. Lalu Casanova pun memberitahu 3 peraturan yang tidak boleh dilanggar atau Kate akan
dihukum, yaitu jangan coba-coba kabur, jangan berteriak minta tolong, dan jangan pernah melawan. Setelah itu Casanova menyuntikkan obat bius dengan dosis yang lebih tinggi, dan ketika sudah pingsan, Casanova menyeken foto Kate lalu mengirimkannya lewat email ke sosok misterius untuk dipamerkan yang kita sebut saja Paijo, Lur. Don't try to escape. Don't cry out for help. And take what I say very serious. All right? You're here. That's... See? You like? Nice. Exception. I think she's extra. Selanjutnya Alex menemui seorang dokter, sebut saja Ngadimin, di kolam renang kampus yang disinyalir punya sangkut paut dengan kasus orang hilang karena menurut penemuan polisi, Casanova ahli dalam obat-obatan dan mungkin dia bekerja sebagai tenaga medis atau orang-orang yang paham di bidang obat-obatan. Tapi setelah melihat-lihat sosok Ngadimin dan menginterogasinya, Alex ragu jika dia pelaku sebenarnya karena tubuh Ngadimin cungkring, sedangkan Casanova dianggap memiliki tubuh yang cukup kuat untuk membawa korban-korbannya. Akan tetapi Alex masih mewaspadai Ngadimin. I understand how you must feel, and the policeman, and her uncle. Whatever you may have heard, I certainly don't have time to kidnap and mutilate it. An intern, huh? Yeah, he had a vacancy. Di markas Casanova yang sepertinya ada di bawah tanah, Kate mengetahui jika dia bukanlah satu-satunya orang yang terjebak di sana karena dari sela-sela pintu terlihat beberapa kamar lainnya. Kate pun nekat berteriak meminta tolong dan memperkenalkan dirinya, namun tidak ada seorang pun yang merespon. Sampai akhirnya salah satu gadis meminta Kate tetap diam karena jika Casanova mendengarnya berteriak, maka Kate akan langsung dibunuh. Seperti 3 korban sebelumnya ya kan Lur. Karena dirasa situasi aman, gadis-gadis lainnya pun ikut memperkenalkan diri. Ada yang udah dikurung beberapa hari, minggu, bulan, bahkan mungkin tahunan Lur. Termasuk Naomi yang telah dikurung selama 8 hari. Kate pun hanya bisa menangis karena nasibnya begitu tragis tanpa ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Namun untungnya Kate kembali bangkit dan diam-diam dia melatih skill kickboxingnya untuk melawan Casanova saat ada kesempatan. Sementara itu di kamar hotelnya, Alex yang masih menginvestigasi kasus ini sangat terkejut begitu mendapat kiriman foto salah satu korban tilinjing dari bawah pintu. Dan jelas Casanova lah yang memasukkan foto itu ya kan. Sontak Alex pun keluar kamar sambil menodongkan pistol, namun Casanova sudah pergi dari sana. Alex pun menunjukkan foto itu ke Nick, Devi, Kyle, juga rekan-rekan polisi Durham. Dan di balik fotonya ada tulisan yang mengenalkan siapa itu tokoh Giacomo Casanova, juga ucapan selamat datang untuk Alex. Itu artinya Casanova telah memperhatikan gerak-gerik serta investigasi kepolisian, dan dia juga mengetahui bahwa detektif Alex ikut menyelidiki. So he's telling us all these gals are... Demonstrates his power. Yeah, what this tells us, he's tracking the case. He's reading the local paper. Setelah melatih dirinya, Kate pun memakan seonggok roti yang sudah disiapkan Casanova, tapi langsung dia muntahkan karena mungkin sudah basi Lur. Tak lama kemudian Casanova pun datang dan dia tahu jika sebelumnya Kate sempat berteriak karena sudah melanggar peraturan. Casanova pun akan membiusnya lalu dieksekusi seperti korban-korban sebelumnya. Tapi yang terjadi Lur, I said I'll do anything. You... Ya, Kate yang sudah mempersiapkan dirinya berhasil menendang Casanova dan kabur keluar dari sana yang lokasinya berada di sebuah hutan. Casanova pun terus mengejar dan karena sudah terpojok, Kate pun nekat melompat dari tebing agar bisa jatuh ke sungai. Beberapa saat setelah hanyut, alhamdulillahnya Kate ditemukan oleh bocah-bocah warlock dan langsung dibawa ke rumah sakit. Alex DKK pun datang ke sana
sana untuk menginterogasi Kate. Namun karena kondisi Kate masih belum stabil dan mengalami syok pasca kejadian trauma, dokter pun menyarankan polisi untuk menunggu. Untungnya Alex berhasil mendapatkan izin dari dokter karena dia juga seorang psikolog, dan perlahan-lahan Alex pun mengajak Kate bicara. Lalu setelah ditanya soal Naomi, Kate mengatakan jika Naomi masih hidup dan berada di markas persembunyian Casanova. Akan tetapi Kate jelas tidak tahu lokasi pasti markasnya karena dia tak sadarkan diri saat jatuh ke sungai, Lur. She disappeared about 10 days. Her name was Naomi Cross. Different voices, and I tried not to cry. I talked to her. Setelah pulih, Kate menyampaikan pernyataan di depan awak media bahwa dia sangat berterima kasih kepada bocah-bocah yang telah menyelamatkan. Kate juga meminta para orang tua korban yang masih menghilang tidak putus asa dan terus mencari putri mereka. Lalu dengan tatapan yang begitu berani, Kate berpesan untuk Casanova di luar sana bahwa dia telah melanggar peraturannya dan berhasil kabur, seolah-olah mengatakan bahwa Kate tidak takut dengan Casanova. Selanjutnya Kate diterapi hipnotis oleh Alex dan semua perkataannya akan direkam. Kate pun diminta mendeskripsikan Casanova sedetail mungkin serta menceritakan hal-hal kecil seperti ruangan, dekor hingga suara tertentu di markas tersebut. Serta menceritakan hal-hal kecil seperti ruangan, dekor hingga suara tertentu ketika berada di markas Casanova. Akan tetapi Kate yang masih trauma, Lur, hanya bisa mengulang kejadian waktu disekap sambil mendeskripsikan sosok Casanova yang selalu menggunakan topeng. Kate juga menjelaskan markas Casanova yang dipenuhi lorong-lorong gelap serta banyak ruangan, dan Kate menahan rasa sakit di kaki karena obat bius sampai akhirnya dia menemukan jalan keluar. Teringat peristiwa kelam malam itu, Kate pun menangis dan merasa sangat bersalah karena meninggalkan wanita-wanita yang masih disekap. It hurt my eyes, and felt to run. I left those girls behind. Dari sampel darah Kate, obat bius yang digunakan Casanova tidak bisa terlacak, Lur. Namun dari ciri-ciri yang dialami Kate saat dibius, Alex pun yakin jika Casanova menggunakan bius bernama sistol yang memang tidak ada di catatan medis. Gak pakai lama Alex langsung mengecek database farmasi untuk mencari riwayat pembelian sistol dalam jumlah banyak selama 5 tahun terakhir, dan Alex pun menemukan nama William Rudolph, seorang dokter bedah plastik yang bekerja di Los Angeles, California, dan dulu tumbuh besar di kota Durham. Di lain sisi, Casanova sedang mengecek koleksi tawanan-tawanannya di markas, dan Naomi juga diperintahkan untuk bermain biola. Keesokan harinya, Alex, Kate, dan pacar Naomi yaitu Seth pergi ke area hutan yang tak jauh dari lokasi Kate ditemukan. Menurut Seth, hutan di sana sering kali didatangi oleh penduduk lokal, anak sekolahan, mahasiswa, pendaki, dukun, babi ngepet, semuanya sering lewat situ, Lur. Lalu Alex pun memberitahu Kate soal temuannya bahwa Rudolph si dokter bedah plastik membeli obat bius sistol dalam jumlah banyak. Kate pun merasa aneh karena biasanya dokter bedah plastik tidak memakai sistol. Selain itu, Alex menambahkan jika kepolisian juga sedang mencari seorang penjahat dengan sebutan gentleman caller alias si Paijo karena diduga sebagai komplotannya Casanova, dan Alex menduga Rudolph adalah salah satu dari kedua orang tersebut. Maka dari itu Alex akan pergi ke Los Angeles untuk menemui Rudolph, dan Kate pun memaksa untuk ikut karena dia masih ingat postur tubuh serta suara Casanova yang mungkin akan membantu penyelidikan, dan Kate juga ingin menyelamatkan wanita-wanita yang masih disekap. Lalu sesampainya di Los Angeles, Alex bertemu kembali dengan sepupunya John, juga dibantu oleh anggota LAPD, sebut saja Sutejo. Kate McTiernan, John Sampson. How do you do? Hello, Kate. Look, we're out on a limb here. I've pulled every string.
Besoknya Alex DKK menguntit Rudolf yang ternyata OTW ke rumah persembunyiannya di salah satu hutan California. Alex dan John pun turun untuk mengamati dari dekat, lalu mendengar Rudolf teriak-teriak ngamuk di dalam rumah itu. Tak lama kemudian Rudolf pun keluar untuk mengambil seonggok plastik hitam besar dari bagasi mobilnya. Hampir aja Alex dan John ketahuan, lalu mereka pun lanjut mengikuti Rudolf yang pergi ke klub malam. Setelah ikut masuk ke dalam sana, Kate melihat sosok Rudolf mendekati wanita dengan mudahnya dan juga mengelus-elus rambut. Kate pun semakin yakin jika Rudolf adalah identitas asli Casanova, karena waktu dia disekap, Kate juga dielus-elus dengan gerakan yang sama. Setelah itu Rudolf mengajak wanita tersebut ke rumah persembunyiannya yang langsung diikuti oleh Alex DKK sampai akhirnya mereka mendengar suara jeritan dan It's okay! It's okay! Get out of the truck! sayangnya Rudolf berhasil kabur dan Sutejo juga tewas karena tembakan tadi. Kate pun lanjut mengobati luka Alex di Ohio sambil nonton berita yang menyiarkan gagalnya penyelidikan itu. Namun yang disebut ikut terlibat pengintaian hanyalah John dan Sutejo saja lur. Atau dengan kata lain identitas Alex dan Kate masih tidak diketahui. Karena Rudolf telah membunuh polisi dan wanita tadi juga sepertinya akan diculik, jelas dia pun langsung dijadikan tersangka. Malam itu juga Alex dan Kate pergi ke rumah Rudolf yang sudah dipenuhi oleh polisi Los Angeles maupun FBI, dan mereka bertemu Kyle yang juga sedang bertugas. Ya, ternyata Rudolf adalah identitas asli dari Pak Ijo alias Gentleman Caller. Dari hasil temuan polisi, Kyle menjelaskan jika Rudolf beraksi di dua tempat, yaitu Los Angeles, California, serta Durham, Carolina Utara, dan selalu bolak-balik secara terjadwal. Jika Casanova senang mengoleksi wanita sebagai budaknya, Rudolf jauh lebih ngeri lur, karena dia hobi mengoleksi bagian tubuh korban alias doyan mutilisakri. Dan korban wanita yang mereka dapatkan berbeda. Di rumah itu polisi menemukan freezer raksasa yang tersembunyi di balik lemari baju, dan di dalamnya ada 15 pasang sikil manusia lur. Lalu melihat artikel-artikel tentang Casanova serta Gentleman Caller di sana, Alex pun menyimpulkan jika Rudolf bekerja sama dan saling berkompetisi dengan Casanova yang identitasnya masih belum diketahui. Namun Alex terkejut melihat foto Ngadimin ada di sana yang mungkin dia adalah sosok asli dari Casanova lur. Surgically bandsaw at the ankle bag, 15 pair. And they're collaborating and competing. Pathology, this guy. But on breaks now. We're not with Houdini here. Don't bother. You know who he is. Nick, Devi, serta kepolisian Durham langsung menggerebek rumah Ngadimin yang dipimpin oleh Marsono, dan di basement mereka menemukan alat-alat perasolean seperti borgol, rantai, juga ada topeng di ruang basement yang semakin menguatkan keterlibatannya Ngadimin. Ngadimin yang sedang ngajar pun langsung diringkus dan Alex diberikan izin untuk menginterogasi. Ngadimin mengaku jika dia sudah berasal lole dengan banyak wanita, menggunakan fantasi yang sangat gila, namun tidak pernah sekalipun memperkaos atau menyakiti mereka. Ngadimin juga mengatakan jika dia sempat bertemu Naomi di kantornya dan I'll start with the first time I saw her in my office. And like the others, her manner belied her real prep. You know, tweaked the nipples. Should have seen how self-conscious she was. Brengkesnya Ngadimin pernah mencelehkan Naomi lur, dan Alex yang emosi pun berniat mengajarnya sampai dilerai para detektif. Ternyata Ngadimin memang bukan sosok Casanova sebenarnya, namun sengaja dikambing hitamkan oleh Rudolf dan Casanova untuk mengecoh polisi, karena Ngadimin juga punya fantasi yang liar.
Dari sana Alex mendatangi Kate yang sedang mendengar rekaman ulang terapi hipnotisnya. Kate pun teringat jika dia mendengar suara air mengalir di markas Casanova, yang kemungkinan markas itu berada di bawah tanah. Namun menurut Alex itu tidaklah mungkin karena FBI sudah menyisir area hutan tersebut dan setiap rumah pertanian, kandang-kandang peternakan atau bangunan apapun yang ada di sana tidak memiliki ruang basement. Namun karena Kate sangat yakin, Alex akhirnya kembali menemui Seth yang memang sangat paham dengan hutan di sana. Seth pun menjelaskan jika di zaman kolonial dulu ada sultan yang memiliki perkebunan luas dengan fasilitas super lengkap, termasuk ruang bawah tanah untuk menyimpan makanan. Karena Kate ditemukan sekitar 900-an meter dari rumah perkebunan utama, mereka pun akhirnya pergi ke area hutan yang sudah ditandai untuk mencari ruang bawah tanah. There's the big house, slave coal stables, cellars for stash. That's where we concentrate. Runs right through it. Di lain sisi, Rudolph sudah datang ke markas Casanova dan menilai satu persatu wanita di sana, juga terus menyuruh Naomi untuk memainkan biolanya. Namun Casanova meminta Rudolph pergi karena dia sedang diincar oleh polisi dan Casanova tidak ingin lokasi markas maupun identitasnya sampai terkuak, lur. Mereka pun akhirnya cekcok karena Rudolph lah yang selama ini menyuplai obat biosistol dan memaksa tetap bersembunyi di sana sampai mengancam akan membunuh Naomi. Casanova yang merasa muak langsung menembak ke arah Rudolph namun sengaja tidak mengenainya sebagai ancaman bahwa Casanova tidak akan segan-segan membunuh Rudolph jika berani macam-macam. Ya, suara tembakan tadi didengar oleh Alex yang langsung mencari lokasinya dan akhirnya pintu ruang bawah tanah pun berhasil ditemukan, lur. Gak pakai lama Alex pun masuk ke dalam menyusuri lorong-lorong gelap. Lalu yang terjadi, Go on! Go! Hold it! karena lantai kayu yang sudah lapuk, Alex pun jatuh ke dalam sumur dan terus menyusuri gorong-gorong sampai menemukan ruangan besar berisi para wanita yang disekap termasuk Naomi. Alex meminta ponakannya itu tetap berada di sana. Lalu dia segera memburu Casanova dan Rudolph yang sudah kabur keluar dan He's too good. You won't. Who is he? Tell me his name. Alex berhasil menembak Rudolph, namun Rudolph tetap merahasiakan identitas Casanova dan akhirnya dia pun tewas kehabisan darah. Tak lama kemudian kepolisian serta FBI datang menginvestigasi markas Casanova dan melepaskan semua tawanan wanita di sana. Kepolisian juga menemukan banyak sidik jari Casanova yang akan menguak identitas Casanova dalam 12 jam. Kate juga sudah kembali bekerja seperti biasa dan mengajak Alex makan-makan di rumahnya nanti malam. Akan tetapi Alex menolak karena sudah ada janji dengan Naomi. Dari sana pun Alex pergi ke kantor polisi untuk mengurus berkas-berkas dengan detektif Nick, sekaligus pamit pulang ke Washington setelah nanti Casanova sudah ditangkap. Lalu di malam harinya Alex menelpon Kate untuk memastikan keamanannya di rumah dan dua polisi sudah ditugaskan ngeronda di depan rumah karena Casanova masih berkeliaran di luar sana. Akan tetapi seorang perwira kepolisian datang dan menggantikan dua polisi yang berjaga. Di lain sisi, Alex yang melihat tulisan Casanova di balik foto merasa ada yang janggal, lur. Lalu membandingkannya dengan laporan berkas Nick tadi pagi. Dan ya, tanda tangan Nick sangat mirip dengan tanda tangan Casanova, lur. Atau dengan kata lain, Nick lah identitas asli Casanova sebenarnya. Alex pun berusaha memperingatkan Kate, namun Kate sedang telepon temannya dan di saat yang sama Nick sudah masuk ke rumah Kate dengan alasan ingin mengembalikan barang-barangnya. Lalu diam-diam dia pun memotong kabel telepon. Son of a... Hi, Detective. Sorry to bother you. Quit hovering. Come on in. No, I'm not talking to you. I've got company. No, thank you. I'm on duty.
Alex langsung tancap gas OTW ke rumah Kate, sedangkan Nick ngobrol-ngobrol dengan Kate. Dari yang awalnya Nick mengucapkan kata-kata normal sampai obrolan dewasa yang mengerikan lur, dan sontak Kate yang baru sadar pun langsung tremor mengetahui Nick adalah sosok Casanova yang telah menyekapnya. Lalu inilah yang terjadi lur. 6-7 months ago, you were special, Kate. Kate berhasil melawan Nick dan memborgolnya ke besi oven. Karena sudah terpojok, Nick pun menarik oven hingga selang gasnya terlepas dan berniat meledakkan rumah. Tepat ketika Nick akan menyalakan koreknya, Alex pun datang menodong endasnya Nick dan memintanya untuk meletakkan korek tersebut. Karena menembak juga akan memicu ledakan, Alex pun meletakkan pistolnya di balik kotak susu dan mencoba bernegosiasi dengan Nick. Lalu Nick mengatakan ketika dia memandang wanita-wanita cantik seperti Kate, muncul niatan di benaknya bahwa Nick harus mendapatkan wanita itu dan juga akan menghancurkannya. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan lur, jika Nick adalah sosok yang benar-benar ingin menguasai, merendahkan dan mengendalikan korban-korban wanitanya, karena itu bisa memuaskan hasrat menyimpangnya. Maka dari itu Nick tidak kabur begitu saja, meski polisi akan segera menguak identitasnya dari sampel-sampel DNA yang ditemukan. Akan tetapi Nick lebih memilih untuk menyerang Kate kembali karena sosok psikopat seperti dirinya yang penuh ego akan merasa sangat gagal jika koleksinya melarikan diri, dan itu merupakan penghinaan terbesar yang akhirnya Nick menjadi terobsesi untuk mendapatkan Kate kembali lur. Karena sudah tidak bisa kabur lagi, Nick pun memutuskan untuk bun-bun sekaligus membunuh Alex dan Kate sampai akhirnya lur. I gotta have her down. Good night, sweet Kate. Iya, Alex yang begitu cerdik menembak Nick dengan menempelkan pistolnya ke kotak susu agar tidak menimbulkan percikan api. Mampus ya kan? Film pun ditutup dengan Alex yang memeluk Kate dan mengatakan bahwa ini semua sudah berakhir. Kate, it's all right, Kate. Abuyar, mantap jiwa memang film Om Morgan Freeman satu ini ya kan lur. Dan pesan moral dari film ini adalah sholat, ibadah yang kusyuk, yang rajin. Karena dengan ibadah kalian akan terhindar dari pikiran maupun hasrat yang menyimpang lur. Itu. Assalamualaikum.